아버지 잘 모시고. 가볼게요. Pada video kali ini, kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke intisarinya. Check it out! Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria tua berkebutuhan khusus yang bernama Wonsul. Saat itu, ia sangat bahagia sekali dikarenakan mendapat kabar jika anak semata wayangnya diterima di sekolah bergengsi di kota Seoul berkat beasiswa yang didapatkan oleh anaknya itu. Dengan bangga, ia pun langsung berlari ke gereja untuk bertemu anaknya yang bernama Jaya, guna memberitahu tentang kabar gembira tersebut yang kala itu Jaya sedang latihan paduan suara rohani di sana. Lalu film pun mundur dan memperlihatkan Jaya ketika masih kecil. Meskipun ayahnya yang memiliki kekurangan seperti ini, namun ia tetap mampu menafkahi Jaya dengan berdagang. Saat itu Jaya hendak dipisahkan oleh pemerintah setempat, dikarenakan pemerintah beranggapan dengan kondisinya yang sekarang ini, ia tak akan mampu merawat dan membesarkan putrinya seorang diri. Namun Jaya tetap ingin tinggal bersama ayahnya. Jaya yang merupakan gadis pintar dan berbakat ini berpendapat walaupun hidup berdua saja dengan ayahnya dan hidup seadanya, namun ia tetap bahagia dan sangat menyayangi ayahnya itu. Singkat cerita, Jaya dan ayahnya mulai merantau ke kota Seoul untuk mengadu nasib di sana. Mereka pun tinggal di sepetak rumah kecil yang cukup ditinggali oleh 2 orang. Saat hari pertama sekolah, Jaya yang duduk sendiri didatangi 3 cewek dan mengusir Jaya untuk pindah dari tempat itu. 3 cewek tersebut diketahui oleh gadis yang bernama Haesun dan ia merupakan anak dari si pemilik sekolah di sana. Yang akhirnya membuat Jaya pun pindah dan duduk dengan seorang gadis yang bernama Minyong. Di sisi lain, ayah Jaya sedang sibuk mencari tempat untuk membuka lapak dagangannya. Dikarenakan di kota cukup susah mencari tempat yang strategis untuk berjualan. Ia pun menanyakan kepada seorang bapak-bapak penjual gorengan untuk meminta izin agar ia bisa membuka lapaknya di tempat tersebut. Dikarenakan dagangannya beda jenis, bapak itu pun mempersilahkannya untuk jualan di sana. Di sekolah, seorang kakak kelas yang bernama Yojung pun datang untuk perekrutan anggota ekskul paduan suara. Kebetulan saat Jaya dites, seisi kelas pun terkaget-kaget dikarenakan suara Jaya ini mengalu dengan sangat indahnya. Yojung yang mendengarnya langsung tertarik untuk mengajak Jaya bergabung ke grup paduan suaranya, hingga membuat Haesun iri terhadap Jaya. Di saat kebetulan juga, Yojung adalah cowok yang ditaksir oleh si Haesun. Hari demi hari hubungan pertemanan Jaya dan Minyong semakin sangat dekat. Hingga suatu hari, ekskul paduan suara melakukan camping di suatu tempat. Dan pada malam harinya, mereka bercerita satu sama lain perihal keluarganya. Di sana, Jaya berbohong dan mengatakan jika ayahnya adalah seorang pengusaha tekstil yang sangat terkenal, sehingga membuat Yojung semakin tertarik padanya. Esok paginya, Jaya yang sedang jalan-jalan sambil melatih vokal disamperin oleh Yojung dan berterus terang mengatakan cinta kepada Jaya. Jaya pun kaget dan hanya bisa pelangak-pelongok di sana, dikarenakan ia yang masih polos dan tinting ini baru pertama kalinya didekati oleh lawan jenis. Lalu dengan rayuan-rayuan angin surga, Jaya pun mau saja diajak ke semak-semak untuk mengulek-ngulek bersama. Saat sedang asik kelontang-kelonteng di sana, salah satu anggota dari geng Haesun melintas dan melihatnya. Ia lalu merekam aksi mereka dan langsung melapor kepada Haesun. Haesun yang cemburu pun langsung merencanakan sesuatu guna memberi pelajaran kepada si Jaya. Geng Haesun pun langsung melabrak Minyong untuk memberitahu keadaan keluarga Jaya yang sebenarnya. Dan disinilah geng Sun akhirnya tahu jika Jaya adalah anak dari keluarga miskin. Lalu setelah mereka tahu, Haesun pun langsung memberitahu Yojung yang membuatnya marah dan mencari Jaya ke rumahnya. Di sana ia membentak-bentak Jaya karena merasa dibohongi dan merasa jijik dengan keadaan Jaya yang sebenarnya.
Di sana Jaya pun akhirnya sadar jika semua ini adalah ulah dari gengnya si Haesung. Ia pun langsung mendatangi Haesung dan berkata jika ia sekarang hanya ingin bersekolah dengan tenang saja. Namun Haesung tak memperdulikan omongan dari Jaya. Ia malah membacoti Jaya soal keadaan fisik ayahnya. Hal itu membuat Jaya naik darah dan langsung meng-smackdown Haesung hingga akhirnya ia pun masuk ke rumah sakit. Singkat cerita, pihak sekolah pun akhirnya tahu soal kejadian tersebut. Hingga akhirnya para guru dan kepala sekolah pun mengadakan rapat darurat. Namun dibalik semua itu, ibunya Haesung meminta sahabat Jaya yaitu Min-young untuk menjadi saksi dan berbohong saat rapat nanti. Di sana Min-young langsung mengatakan jika Jaya sering mengganggu siswa-siswi di sekolah itu. Jaya yang mendengar pun menjadi kaget. Namun ia tahu jika dibalik semua itu Min-young sedang diancam dan ia hanya bisa diam saja. Di satu sisi ayahnya si Jaya memohon-mohon pengampunan dengan pihak sekolah agar Jaya bisa dimaafkan. Namun setelah berdiskusi, pihak sekolah tetap akan mengeluarkan Jaya dari sekolah tersebut. Setelah Jaya dikeluarkan oleh pihak sekolah, ia pun bekerja di salah satu minimarket. Sang manajer minimarket di sana sangat baik sekali terhadap Jaya. Bahkan ia berani bercerita mengenai permasalahannya kepada pak manajer tersebut. Akhirnya sang manajer pun lantas membantu Jaya guna memviralkan kasus itu agar lekas diproses oleh pemerintah setempat. Berita itu pun akhirnya menyebar ke seluruh masyarakat dan membuat nama sekolah menjadi tercemar. Terutama untuk Haesung dan Yeojung yang membuat mereka gagal untuk bersekolah di luar negeri. Singkat cerita, tepat pada saat ulang tahun Jaya, geng Sun, Yeojung bahkan Min-young dan teman-teman yang lainnya datang ke rumah Jaya beramai-ramai. Bukannya merayakan ulang tahun Jaya, di sana mereka meringkus Jaya dan memperkaos Jaya bergilir-gilir. Min-young juga dipaksa untuk menonton Jaya yang sedang dianukan. Tak lupa juga mereka pun merekam Jaya yang sedang dicolok-colok. Jaya pun diancam jika ia tak menarik tuntutannya, video tersebut akan dikirim kepada ayahnya. Karena tak ada jalan lain dan Jaya juga tak mau hati ayahnya kecewa atau sakit, ia pun memutuskan untuk mencabut tuntutan itu. Keadaan pun menjadi semakin parah. Setiap malam selalu ada laki-laki yang mengulek-ngulek si Jaya. Dikarenakan takut dengan ancaman tersebut, ia pun hanya bisa pasrah saja di sana. Dan lebih jahatnya lagi, Haesung pun menyuruhnya menjadi PSK dan dibayar hanya 1% dari uang yang didapatkannya. Pada suatu hari, Jaya yang sedang menghabiskan waktu dengan ayahnya mengatakan jika bagaimana kita balik pulang saja ke desa. Ayahnya hanya tersenyum dan mengatakan jika ia sudah terbiasa dengan keadaan kota. Bahkan, bisnis dagangan yang ia jalankan kini sedang lagi ramai-ramainya. Jaya pun ikut tersenyum dikarenakan melihat kebahagiaan ayahnya pada saat itu. Jaya sudah stres dengan keadaannya dan ia hanya bisa mencurahkan isi hatinya ke buku hariannya. Setelah berpikir lama dan sebat-sebatang, akhirnya ia pun innalillahi pada malam itu juga. Singkat cerita, ayahnya Jaya pun mengetahui semua yang terjadi. Ia membaca semua isi buku yang anaknya tulis itu. Ia pun benar-benar sangat emosi dan melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. Tapi sayangnya polisi di sana tak bisa membantunya dikarenakan barang bukti yang diberikan sangat terlalu lemah. Akhirnya sang ayah yang sudah putus asa hanya bisa menangisi kepergian anaknya. Namun tiba-tiba Min-young pun datang dan memberitahu secara terperinci perihal apa yang dialami Jaya. Min-young akhirnya mengajak Haesung beserta gengnya ke tempat yang sangat-sangat sepi. Di sana, ia menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada keluarga Jaya. Tapi Haesung tidak peduli dan malah ia ingin menghajar si Min-young. Tiba-tiba saja ayahnya Jaya pun datang dari belakang dan menyiramkan air keras kepada Haesung dan teman-temannya itu, yang membuat mereka merasa sangat kesakitan. Ayahnya Jaya pun juga berhasil meringkus pria-pria kampret yang sudah pernah mengobok-obok gawang si Jaya. Mereka di sana memohon dan meminta maaf, namun karena anaknya sudah tiada,
ayahnya lalu menyiksa mereka satu persatu dengan menggunakan patung manekin yang biasa ia pajang di dagangannya. Namun si ayah malah tidak membunuh si Yojung, melainkan ia dibawa ke tengah danau, dan di sana dengan sangat-sangat kesal, si ayah langsung menyuruh Yojung untuk menelan kail pancingnya. Ia pun langsung mancing mania mantap dengan mendorong Yojung agar tenggelam di danau tersebut. Misi balas dendam si ayah pun akhirnya selesai, dan sekarang ia pun lantas mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dikarenakan kebahagiaan satu-satunya yang dimilikinya kini sudah tiada. Dan film ini pun selesai.